tempat duduknya. Nah, di sini Bu Guru mau absensi terlebih dahulu. Semuanya masuk kan hari ini? Ada yang masuk, Bu? Siapa, Bu? Siapa? Sadea. Kenapa kok bilang masuk Sadea? Sakit. Walah, ya sudah, semoga lekas sembuh ya Sadea ya. Amin. Nah, sebelum memulai pembelajaran, yuk kita ice breaking terlebih dahulu biar nanti pembelajarannya kita fresh. Oke, di sini Bu Guru punya tepung ikan. Nah, coba dilihat Bu Guru terlebih dahulu, nanti kalian boleh menirukannya. Tepung ikan, berenang, cari makan, sudah kenyang, diam. Bisa? Bisa. Ayo coba bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Tepung ikan, berenang, cari makan, sudah kenyang, diam. Oke, pintar sekali. Nah, sekarang dibuka bukunya, buku tema halaman 1. Nah, sudah kan? Nah, oke. Nah, di sini Bu Guru mau tanya ya. Dalam kehidupan sehari-hari, dalam aktivitas kita sehari-hari, misalnya kita memerlukan air untuk minum. Terus kita melakukan mencuci pakaian atau mencuci piring atau mencuci mainan. Nah, kita pasti membutuhkan apa? Air. Oke. Selain itu, misalnya ibu membutuhkan sinar matahari untuk menjemur pakaian. Nah, agar pakaian tersebut kering, apa yang ibu butuhkan? Sumber energi. Sinar matahari, Bu. Oke, sinar matahari. Nah, sinar matahari dan air itu termasuk sumber energi. Kemarin kan sudah diajarkan ya sama Bu Guru. Apa sih sumber energi itu? Siapa yang tahu? Boleh angkat tangan? Oke, Ada sumber energi yang berguna bagi kehidupan manusia maupun sumber energi kecil atau besar. Jadi, sumber energi merupakan energi yang dihasilkan dan yang dibutuhkan dalam sehari-hari. Nah, sumber energi memiliki dua macam contoh, yaitu energi primer dan energi sekunder. Bu, contoh dari energi primer itu apa saja, Bu? Contohnya, yang pertama yaitu matahari. Nah, matahari ini merupakan sumber energi yang paling penting dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kita membutuhkan matahari untuk apa saja? Ayo, siapa yang bisa memberikan contoh matahari dalam kehidupan sehari-hari untuk apa? Kegiatan apa yang kita lakukan? Menjemur pakaian. Oke, menjemur ikan, menjemur pakaian, terus oke, untuk tumbuhan pasti membutuhkan matahari untuk proses fotosintesis. Oke, selanjutnya yaitu air. Nah, air juga termasuk sumber energi yang paling penting dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya untuk kegiatan sehari-hari seperti apa? Air. Minum termasuk. Mandi dan sebagainya. Dan yang ketiga yaitu angin. Nah, di sini angin merubah energi menjadi gerak. Fungsinya angin untuk apa saja? Biar tidak panas. Juga termasuk biar tidak panas ya.
untuk fungsi irigasi, pertanian juga bisa untuk menampung volume air dalam jumlah besar. Kemudian juga untuk pembangkit listrik tenaga air juga bisa. Kemudian jika kalian sering melihat tempat-tempat pariwisata, waduk atau bendungan itu juga digunakan untuk tempat pariwisata juga bisa. Oke, gambar yang kedua itu gambar apa? Gambar apa yang kedua? Listrik, tower atau disebut bahasa Indonesianya gardu induk. Nah, gardu induk ini terdiri dari tiang-tiang listrik yang dialirkan aliri arus listrik ke perumahan penduduk. Jadi melalui gardu induk ini atau tiang-tiang listrik, arus listrik dapat sampai ke rumah-rumah tiap penduduk. Nah, itu adalah sebuah pertanyaan di bawah. Coba nomor 1 boleh dibaca dan dijawab. Mbak Tisa? Nomor berapa Bu? Nomor 1. Apakah air dan listrik termasuk sumber energi? Iya, Ya. iya, betul sekali. Nah, tadi sudah dijelaskan. Air dan listrik termasuk sumber energi. Yang kedua boleh dijawab sama Mbak Mira. Berapa banyakkah sumber energi air di sekitar tempat tinggalmu? Banyak nggak kira-kira? Aku tahunya cuma satu. Apa? Itu apa namanya, pembangkit listrik tenaga air. Ya, itu juga pembangkit listrik tenaga air memanfaatkan sumber energi apa? Air ya. Selain air juga apa saja? Contohnya angin juga atau udara. Terus matahari ya. Juga masih banyak lagi ya. Oke, ayo nomor 3 boleh dijawab Soleh. Seberapa seringkah kamu menggunakan sumber energi air dan listrik dalam kegiatan sehari-hari? Sering, Bu. Sering, contohnya? Menyalakan kipas angin. Ya. Terus? Itu juga termasuk. Mandi, sikat gigi. Oke, ya masih banyak lagi ya. Ya, Bu. Oke, dibuka buku halamannya 3. Nah, di situ ada sebuah gambar apa? Apa ini? Turbin, Bu. Kincir air. Kincir air. Nah, di situ coba dilihat gambarnya masing-masing ya. Di situ bagian-bagian kincir air yaitu arus air, lalu turbin kincir air, generator, lalu saluran untuk aliran listrik. Nah, kincir air ini yaitu memanfaatkan sumber energi berupa air. Lalu air ini akan menggerakkan sebuah generator sehingga sebuah roda kincir air roda kincir air ini akan berputar sesuai dengan arus air yang mengalir. Lalu roda kincir air ini bisa menggerakkan generator. Nah, fungsi dari generator tersebut merubah energi kinetik menjadi energi listrik. Jadi, generator ini akan menghasilkan sebuah arus listrik yang nanti akan disalurkan ke rumah-rumah penduduk. Ya, energi kinetik yaitu energi gerak. Jadi dari perputaran ini kan menghasilkan sumber energi gerak. Lalu energi gerak tersebut diubah menjadi energi listrik. Lalu menghasilkan arus listrik. Nah, jadi air dan listrik juga sangat berkaitan dan merupakan kebutuhan kita dalam sehari-hari. Nah, di situ ada sebuah teks air dan listrik. Coba dibaca secara bergantian. Mbak Sarah? Air memiliki manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Salah satu pemanfaatan air adalah sebagai pembangkit listrik tenaga air. Manfaat air sangat besar dan berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Oleh sebab itu, dalam pemanfaatan air hendaknya diimbangi dengan kesadaran menjaga sumber air yang ada di bumi. Membuang-buang air merupakan perbuatan yang tidak. Oke, selanjutnya Soleh
Iya Bu. Soalnya tidak mendengarkan Bu. Ayo Soleh, ngapain saja aku tidak mendengarkan ya. Ayo, baca. Air dan listrik menjadi kebutuhan manusia yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Kegiatan sehari-hari akan terganggu ketika pasokan air dan listrik terganggu. Di Indonesia, pembangkit listrik tenaga air adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memenuhi seluruh kebutuhan pasokan listrik bagi masyarakat. Banyak ketersediaan air menjadi salah satu alasan paling mendasar untuk membangun pembangkit listrik tenaga air di Indonesia. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika di Indonesia memiliki banyak waduk dan bendungan. Waduk atau bendungan merupakan salah satu rangkaian sistem dari pembangkit listrik tenaga air. Aliran air dari bendungan atau waduk digunakan untuk menggerakkan turbin yang akan membangkitkan energi listrik. Oke, selanjutnya Mbak Tisa. Air merupakan salah satu sumber energi yang cukup berlimpah. Air menyimpan energi yang cukup besar. Aliran air mampu menggerakkan kincir yang dibangun di dekat sungai. Kincir-kincir ini akan dihubungkan dengan generator untuk menghasilkan listrik. Makin deras aliran air, semakin kencang kincir berputar. Energi listrik yang dihasilkan pun semakin besar. Oke, nah di sini adanya keterkaitan air dan listrik. Contohnya memanfaatkan sumber energi air untuk menghasilkan listrik, yaitu sumber energi air untuk pembangkit listrik tenaga air. Oke, dalam kehidupan sehari-hari kita juga membutuhkan adanya listrik. Untuk apa saja? Untuk menghidupkan TV, Ya, menghidupkan TV terus anak nasi, BK. Oke, dan banyak lagi. Nah, tidak asing lagi ya jika anak-anak itu mengunjungi sebuah waduk atau bendungan, karena waduk atau bendungan itu juga merupakan salah satu rangkaian atau sistem pembangkit listrik tenaga air. Oke, nah fungsi dari aliran air yang ada di bendungan tersebut itu untuk menggerakkan turbin agar membangkitkan energi listrik. Jadi semakin deras arus air yang bergerak, maka listrik yang dihasilkan juga akan semakin besar. Kalau ini arus listriknya lambat, itu akan juga berpengaruh pada menggerakkan kincir air tersebut. Jadi listrik yang dihasilkan juga akan semakin kecil. Oke? Nah, biar agar lebih paham ya, di sini Bu Guru punya sebuah video tentang sistem pembangkit listrik tenaga air. Oke, disimak baik-baik videonya. Oke, sudah paham ya tentang cara kerja si komponen dari pembangkit listrik tenaga air? Sudah. Oke. Nah, sekarang Ibu
yang ada di rumahmu. Apa yang terjadi saat saklar lampu ditekan? Yang terjadi adalah lampu akan menyala. Oke. Hanya itu saja? Iya. Oke, boleh kembali ke tempat. Tepuk tangan buat Mbak Mira. Oke, boleh selanjutnya siapa yang sudah selesai? Belum, kurang sedikit lagi. Mbak Zara? Sudah? Iya. Boleh maju ke depan? Oke, dibacakan pendapatnya. Apa yang terjadi saat saklar lampu ditekan? Saat saklar lampu ditekan, lampu akan menyala karena terdapat arus listrik. Oke, nah boleh kembali ke tempat. Tepuk tangan buat Mbak Sarah. Nah, betul sekali ya. Ketika saklar lampu ditekan, maka lampu tersebut bisa menyala. Nah, dan lampu tersebut akan menghasilkan sebuah energi cahaya dan panas ketika mendapatkan sumber energi listrik. Oke, nah boleh dibuka buku halaman 7. Oke, nah di situ, lingkungan. Nah, di sini lingkungan dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan alam dan lingkungan sosial. Nah, banyak sekali fungsi dari lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya yang pertama yaitu lingkungan sebagai tempat mencari makan. Contohnya nelayan mencari makan di laut. Oke, petani. Sawah. Oke, sawah. Nah, selanjutnya lingkungan sebagai tempat bekerja. Nah, seperti kita melakukan interaksi sosial di sekolah. Nah, itu juga termasuk lingkungan. Oke, yang selanjutnya lingkungan sebagai tempat tinggal. Nah, contohnya seperti apa? Perumahan. Ya, oke, perumahan. Terus kampung. Ya, Desa. Nah, betul sekali. Nah, Apartemen. coba di situ, oke, apartemen sudah masuk. Nah, di situ ada sebuah soal. Nah, coba dikerjakan peta pikiran mengenai arti dari lingkungan. Oke, berhubung waktunya sudah selesai ya, mulai selesai. Nah, coba itu nanti dikerjakan di rumah. Baik, Bu. Jadi tidak boleh minta bantuan, maksudnya cuma contek gitu loh. Harus kerjakan sendiri di rumah. Oke. Nah, oke. Bukunya dimasukkan ke dalam tas. Nah, tadi belajar apa saja, ayo? PLTA. Oke, PLTA yaitu memanfaatkan sumber energi air dan listrik. Nah, kita juga belajar tentang apa? Lingkungan. Nah, lingkungan juga banyak sekali fungsinya dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, sekarang biar fresh lagi, yuk kita tepuk ikan dulu. Oke. Ayo, sudah hafal kan? Sudah. Ya, oke, yuk. 1, 2, 3. Tepuk ikan. Cari sumber. Cari makan. Sudah kenyang. Pulang. Diam. Oke. Pulang. Oke, pulang ya. Sudah ya, Ibu akhiri ya pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang Bu Guru sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Amin. Nah, coba siapa yang mau memimpin doa? Saya, Bu. Betul ya, ayo. Boleh duduk. Ya, sini, Bu. Iya, yuk. Sebelum pulang mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Bu Guru akhiri ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.